Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syifa Sayana Waruci dengan NIM 4004 0323 650078. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini terdapat penugasan mengenai memberikan materi MATLAB dan Simulink dengan mata kuliah Praktikum Sistem Pengendali Elektrik, dan aku juga dari kelompok 3. Oke, kita lanjut ke materi dari MATLAB dan Simulink. Oke, jadi MATLAB itu apa sih? Jadi MATLAB ataupun Matrix Laboratory adalah suatu software dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk komputasi numerik, analisis data, dan juga pemodelan matematika serta visualisasi. Dan juga MATLAB ini menggunakan pendekatan berbasis matriks sehingga sangat efisien untuk operasi matematika skala besar. Kemudian fungsi utama. Jadi fungsi utama dari MATLAB itu sendiri, yang pertama ada komputasi numerik. Ini itu untuk menyelesaikan persamaan linear, diferensial, dan juga optimasi. Yang kedua ada visualisasi data. Jadi ini dapat membuat grafik 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga animasi. Kemudian fungsi utamanya itu ada analisis dan juga desain sistem kontrol. Jadi digunakan untuk menghitung transfer function, state space, tuning controller. Dan juga di sini untuk pengolahan sinyal FFT, filter digital, dan juga noise analysis. Kemudian di sini juga fungsinya itu untuk integrasi dengan hardware. Contohnya itu ada Arduino, PLC, dan juga sistem secara real time. Kemudian lanjut ke Simulink. Jadi Simulink itu adalah suatu add-on dari MATLAB yang memungkinkan untuk pemodelan sistem menggunakan diagram blok. Dan juga Simulink ini tuh mendukung pemodelan sistem dinamis baik linear maupun non-linear, serta simulasi secara real time. Dan juga di Simulink ini ada keunggulannya. Yang pertama, desain berbasis drag dan juga drop secara visual. Kemudian bisa diuji dengan hardware. Hardware itu in the loop dan juga mendukung berbagai domain mekanik, elektrik, hidrolik, kontrol, dan juga komunikasi. Dan kegunaannya itu untuk membangun model sistem dinamis secara visual dan melakukan simulasi untuk melihat respon dari sistemnya. Yang ketiga, untuk menguji dan mengoptimasi desain sebelum implementasi secara nyata. Kemudian di sini ada modeling dan simulation. Yang pertama itu ada modeling. Jadi modeling itu adalah suatu proses dalam membuat representasi matematis dari sistem nyata. Nah, biasanya itu dalam bentuk persamaan diferensial ataupun blok diagram. Kemudian ada simulation. Simulation ini itu untuk menjalankan suatu model pada komputer untuk melihat nih apa sih reaksi ataupun perilaku sistem terhadap masukan secara tertentu. Kemudian manfaatnya, yang pertama menghemat biaya eksperimen. Karena kalau melalui dari simulation ini, dari MATLAB ini, kita tuh nggak langsung secara pengaplikasian pada mesinnya atau alatnya gitu. Jadi kita mencoba dulu di simulasinya pada MATLAB. Kemudian yang kedua nih, menghindari risiko kerusakan pada sistem nyata. Jadi biar nggak rusak suatu alat atau mesinnya, kita bisa dicoba dulu melalui MATLAB. Yang ketiga, itu tuh memungkinkan eksperimen dengan berbagai parameter. Jadi kan kalau di MATLAB tuh berarti bisa diukur dong parameter-parameternya, mau berapa itu bisa dilakukan di MATLAB dulu untuk secara eksperimennya. Yang keempat, itu digunakan dalam pendidikan, industri, dan juga riset. Betul sekali. Kemudian di sini ada dasar sistem dinamis. Jadi sistem dinamis adalah suatu sistem yang keluarannya itu berubah terhadap waktu dan perilakunya dapat dijelaskan menggunakan persamaan diferensial. Kemudian di sini ada dua. Ada pertama adalah Laplace transform dan juga transfer function. Jadi suatu Laplace transform adalah suatu metode matematika untuk mengubah fungsi waktu atau ft menjadi fungsi kompleks fs di domain Laplace. Digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan lebih mudah. Ini ada rumusnya, ada Laplace ft sama dengan fs dan juga pangkat minus st ft dt.
itu untuk rumus dari Laplace transform. Kemudian ada transfer function, itu suatu rasio antara keluaran dan juga masukan sistem dalam domain Laplace. Di sini juga berfungsi untuk menjelaskan bagaimana sih input diproses dan juga diproses oleh sistem menjadi ke outputnya dan memudahkan analisis respon sistem terhadap berbagai jenis input seperti step, ramp, ataupun impulse. Untuk rumusnya itu ada GS sama dengan YS per US. Kemudian di sini ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Yang pertama kita bisa bahas dulu dari mekaniknya. Jadi kalau di mekanik itu komponen utamanya ada translational motion, itu ada massa atau mass, pegas atau spring, peredam ataupun damper, dan juga gaya ataupun force. Kemudian yang kedua itu ada rotational motion. Itu adalah massa inersia atau inersia, pegas torsio, torsional spring, ada peredam torsi ataupun torsional damper, dan juga torsi. Kemudian komponen itu ada gears dan joints, itu ada gear, hinge joints, kemudian prismatic joint. Dan untuk cara kerjanya, yang pertama itu adalah hubungkan blok-blok mekanik untuk membentuk suatu struktur sistem, dan sinyalnya itu yang akan mengalir adalah sinyal fisik seperti posisi, kecepatan gaya, ataupun torsi. Kemudian contohnya itu simulasi suspensi mobil, robotika lengan, ataupun mekanisme penggerak. Kemudian untuk elektrik, komponen utamanya yang pertama itu ada pasif, resistor, induktor, dan juga kapasitor. Kemudian untuk sumbernya itu ada sumber tegangan DC/AC, sumber arus DC/AC. Kemudian untuk semikonduktornya itu ada dioda, MOSFET, dan juga BJT. Sensornya itu bisa voltage sensor, current sensor. Untuk konverternya itu ada AC/DC converter ataupun DC ke DC converter. Untuk cara kerjanya itu adalah rangkai blok-blok elektrik sesuai skema sirkuit. Gunakan electrical reference untuk titik referensi suatu ground. Untuk contohnya itu simulasi rangkaian filter LLC, sistem penggerak motor listrik atau konverter daya. Kemudian ada hidrolik. Jadi komponen utama yang pertama itu ada pompa atau pump, itu fixed displacement, yang kedua ada juga variable displacement. Kemudian komponen yang kedua itu ada aktuator atau bisa jadi di silinder hidrolik atau hydraulic cylinder, kemudian ada motor hidrolik ataupun hydraulic motor. Kemudian yang ketiga itu ada katup atau valve. Contohnya itu bisa jadi ke directional control valve, kemudian pressure relief valve, dan juga flow control valve. Kemudian untuk penyimpanannya itu ada reservoir, kemudian akumulator. Dan untuk pipanya, pipa dan sambungannya itu ada pipelin dan juga orifice. Kemudian cara kerjanya yaitu bangun diagram aliran fluida dengan menghubungkan komponen hidrolik. Sinyal utama adalah tekanan dan laju aliran. Untuk contohnya yaitu ada simulasi sistem kemudi hidrolik, kemudian sistem pengangkat pada alat berat, dan juga sistem rem hidrolik. Kemudian di sini ada suatu sistem kontrol. Jadi sistem kontrol itu adalah sistem yang mengatur output agar mengikuti nilai referensi ataupun set point. Jadi di sini ada dua, ada secara closed loop dan juga open loop. Jadi kalau closed loop itu adalah suatu sistem yang memiliki suatu feedbacknya. Jadi dapat dimonitor output dan juga mengoreksi suatu errornya agar output itu sesuai dengan set point yang sudah ditentukan. Kemudian kalau open loop itu beda dengan closed loop. Yang pertama, misalnya tuh suatu sistem itu akan bekerja tanpa feedback. Jadi suatu sinyal kontrol itu diberikan berdasarkan masukan awalnya aja, tanpa memperhatikan apakah output itu akan sesuai atau tidak. Jadi kalau closed loop itu akan ngasih feedback, tetapi kalau open loop itu akan hanya berjalan saja ke output tanpa adanya feedback dari suatu prosesnya. Oke, next itu adalah start simulation. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan di MATLAB-nya. Oke, pertama kita bisa cari dulu untuk kita ini dulu sine wave. Kita lihat sine wave ini dia sine wave yang biasa. Oke, terus ini
Kemudian kita bisa cari lagi untuk gainnya nih. Kemudian kita bisa tarik blok dari sumnya. Oke, sudah kita tarik dari sumnya. Kemudian kita tarik juga untuk konstannya kita taruh sini biar sejajar, dan juga kita bisa tarik untuk display hasilnya kita menggunakan scope. Oke, kita taruh sini, lalu kita hubungkan dari sine wave ke gainnya, kita hubungkan. Jadi ini tuh untuk menghasilkan sinyal sinus, secara sinus ataupun yang bergelombang seperti itu. Kemudian outputnya dari sine wave ini kita masukin ke input dari gainnya. Kemudian kalau yang di gain ini itu tuh untuk menghasilkan ataupun mengalirkan suatu sinyal input dengan nilai konstan. Ini bisa kita atur menjadi gainnya itu 2. Sebentar ya teman-teman. Oke. Terus untuk dari input gainnya kita bisa hubungkan ke dari output gainnya kita hubungkan ke input sumnya. Kemudian kita bisa tarik dari output si konstan ini ke input sum, dan ini tuh untuk menjumlahkan dari dua sinyal yang berbeda, dan juga ini kita bisa mengatur inputnya menjadi plus dan sudah. Kemudian kita ubah konstannya itu menjadi 5. Oke, terus untuk output dari sumnya kita hubungkan aja ke scope-nya. Oke, kita run. Oke, sudah di run. Nanti untuk hasilnya itu akan seperti ini. Ini akan hasilnya menjadi sine wave. Karena tadi kita konstannya itu bernilai 5, maka akan mulai dari 5, dan juga untuk gainnya 2 itu akan naik setinggi 2. Ini 2. Dan ini juga ke bawahnya dari 5 ke 3, ini 2. Begitu. Oke, lanjut kita ke max ya. Ini kita save dulu. Sorry, ini kita save-nya nanti aja deh. Oke, terus kita kanyo. Kita sekarang buat yang blocks box. Kita cari dari boxnya itu sendiri. Saya pakai ini, kita bisa. Di sini, kemudian kita tambahin sinyal dari konstannya, mungkin konstan konstannya kita taruh 2, lalu kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan juga ke sini.
ke MUX-nya. Jadi si MUX-nya ini tuh untuk menggabungkan dari beberapa sinyal, kan ini ada 2 sinyal, menjadi satu jalur sinyal yang yang bisa disebut itu bus. Kemudian kita tambahkan scope-nya. Kita tambahin scope-nya, lalu kita konstannya 2 ya. Coba kita run dulu ya. Ini sebentar, kita cek lagi. Coba 1. Ini belum menghasilkan sine wave-nya. Coba deh kita ganti sine wave aja ya. Sorry, harusnya sih bisa ya pakai konstan, tapi ini kita coba lagi aja pakai sine wave. Sine wave. Jadi sine wave-nya kita 1 dan juga kita bisa run. Ini akan menghasilkan menjadi satu aliran gitu, karena gunanya si MUX ini untuk menjadikan satu jalur sinyalnya. Karena kan ini ada 2 sinyal kan sebenarnya, tuh ada 2 sine wave, tapi karena kita pakai MUX itu jadinya sinyalnya itu cuma 1. Oke, coba kita pakai Dmax. Ini kita taruh di inputnya Dmax ini. Taruh di input Dmax-nya. Kemudian si Dmax ini itu tuh untuk melakukan kebalikannya. Jadi itu untuk memisahkan si bus sinyal yang tadinya 1 menjadi 2, akan secara terpisah gitu. Scope-nya kita tambahin lagi. Jadi si output max-nya kita taruh di masing-masing scope. Oke, kita run. Tuh, ini akan menjadikan satu sinyal. Ini akan menjadi satu sinyal. Coba yang tadi ya, ini kayak aku masih salah biasanya. Kita coba lagi di yang tadi. Kita kasih nilainya 3. Kodenya 3. Masih sama ya guys, nilai 3. Oke, kita lanjut aja ke percobaan yang lain. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Kita bisa mulai dari switch dulu. Oke, kita ambil si switchnya ini, kemudian kita ambil blok konstannya. Nah, apa sih kalau si switch ini? Jadi kalau si switch ini itu untuk memilih satu dari 2 input yang berdasarkan kondisi 1 ataupun ketiganya. Jadi ini kita kasih 3 kondisi, 3 konstan.
kita kasih 3 konstan. Ini switchnya di sini. Kita tarik nih ke input 1, yang kedua kita tarik ke input 2, kemudian yang ketiga kita tarik ke input 3 switch. Ya. Jadi si input 2 yang ke ini, yang 2 ini, yang tengah, itu tuh untuk pengkondisian si kontrolnya, kondisi kontrolnya, misalnya 1 atau enggak 0 gitu nilainya. Misal kita yang ini kita kasih nilainya 5, dan juga yang ketiga nilainya 10. Ini kita kasih output dulu ya. Kita kasih outputnya itu di sinks, kita kasihnya ini aja. Mana sih? Mana ya? Sinks display. Kita kasih display aja ya. Biar kelihatan gitu loh hasilnya itu berapa. Hasilnya maka akan 5 karena konstannya itu 1. Misal nih kondisi kontrolnya kita ubah menjadi 0, maka nilainya menjadi 10 gitu. Kemudian kita tambahin ke logiknya. Untuk logik operator, misal kita tambahin logik operator, terus kita tambahin konstannya juga, konstannya 2. Jadi kita tambahin di sini, kita sejajarin biar rapi ya guys. Terus ini. Oke, kemudian kita tambahin outputnya juga display. Sama kita, salah. Ini untuk pengkondisian secara logik gitu. Jadi konstan 1 dan 0 nya itu sebagai inputnya, dan nanti outputnya itu akan dihasilkan di display ini. Hasilnya tuh apa? Misal 1 dan pengkondisian n gitu, 1, maka hasilnya kalau kita run itu akan 1 gitu. Semisal ini 1 dan 0 juga ini, maka hasilnya akan akan berbeda, itu menjadi 0. Ini juga kalau misalnya ini yang 0, kita run itu akan tetap 0. Tapi kalau ini ya kita ubah menjadi 1, maka hasilnya akan menjadi 0. Ini juga kita bisa ubah untuk logiknya, kita mau pakai apa. Bisa OR, kita coba. Misal 0 OR 1, maka hasilnya akan 1. Tapi kalau misalnya ini 1, ini 0, maka hasilnya akan tetap menjadi 1. Kalau misalnya ini 0 juga, maka hasilnya akan menjadi 0. Beda karena 0 atau 0, jadi hasilnya tetap 0 gitu. Oke, kita bisa lanjut ke bagian yang mfiles. Untuk yang mfilesnya kita bisa new script dulu. Ada new script, kemudian kita tulisnya f_value, terus value sama dengan 5. Kemudian ada open. Tadi itu kita tulisnya MATLAB 1. MATLAB 1 SL ini tuh sebentar ya guys.
Oke, ini kita lanjut add lx, kemudian sim matlab 1 slx. Oke, kita bisa sorry bentar, harusnya value nya 5 aja. Kita masukin ke dokumen aja ya guys. Nah, ini maka akan membuka dari MATLAB satunya itu sendiri. Kemudian ini untuk frekuensinya sudah sama, untuk nilai frekuensinya kita value 5, kita apply. Nah, ini harusnya sih udah otomatis run ya guys. Kalau untuk hasilnya kalau seperti ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.